Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu saking tumati. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan ajaran Kapitayan. Kemarin ada sahabatku yang bertanya tentang apa sih perbedaan antara agama-agama yang ada dengan ajaran Kapitayan. Sebenarnya kalau kita berbicara untuk agama, maka di sini ada agama Hindu. Agama Hindu itu yang saya ketahui, yang disembah itu adalah Trimurti, yaitu ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, konsep ketuhanan dari agama Hindu ini bisa dikatakan menyembah 3 dewa. Tetapi karena dewa itu memiliki kekuasaan yang luar biasa, tentu saja bisa manunggal. Akhirnya bisa dikatakan 3 dewa, sebutan-sebutan 3 dewa tadi itu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa, mungkin saja berasal dari 1 dewa. Karena dewa memiliki kekuasaan, maka dewa ini bisa mengejawantah. Jangankan hanya 3, bisa mengejawantah banyak dewa, mengenal banyak dewa dan dewi. Itu adalah konsep dari ajaran agama Hindu. Kemudian bagaimana dengan konsep agama Buddha? Agama Buddha juga begitu, menyembah 3 dewa, yaitu Sang Hyang Adi, kemudian Sang Hyang Paromo Buddha, kemudian Sang Hyang Tathagata. Nah, ketiga-tiganya dewa ini juga berasal dari 1 dewa. Kemudian bisa menjadi 3 dewa ini karena kekuasaan dewa itu kan luar biasa. Jangankan hanya merubah menjadi 3, menjadi berapapun, karena dia mampu, dewa itu mampu untuk mengejawantah menjadi apa saja. Jadi konsepnya adalah sama. Kalau di Hindu namanya Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sedangkan di Buddha adalah Sang Hyang Adi, Sang Hyang Buddha, dan Sang Hyang Tathagata. Kemudian tentang konsep dewa. Ini ada perbedaan antara Hindu dengan Buddha. Kalau agama Hindu, dewa ini merupakan penjelmaan atau ejawantah, perwujudan dari dewa-dewa yang tertinggi. Tetapi bagaimana kalau di Buddha? Tidak. Kalau di Buddha, dewa ini memang diciptakan secara khusus. Jadi ada alam. Alamnya berbeda, lebih tinggi dari alam dewa. Jadi alam dewa dengan alam manusia berbeda. Alam dewa kedudukannya lebih tinggi daripada alam manusia. Tetapi tetap saja dewa itu adalah ciptaan dari 3 dewa tadi itu. Cuma alamnya saja dengan manusia ini berbeda. Tetapi bukan berarti dewa itu lebih sempurna dari manusia,
Bukan. Buktinya apa? Buktinya banyak dewa yang berguru kepada Buddha Gautama. Itu adalah konsepnya dewa. Antara Hindu dengan Buddha berbeda. Sekarang kita ke agama Yahudi, Kristiani, kemudian Islam. Kalau di dalam agama Yahudi dan agama Nasrani mengenal yang namanya Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, kemudian Ruhul Kudus. Itu juga sama, asalnya dari satu, yaitu Tuhan Allah. Sedangkan Tuhan Allah mengejawantah menjadi Tuhan Anak, menjadi Tuhan Ruhul Kudus. Itu terserah Tuhan Allah, karena Tuhan Allah berkuasa. Kemudian juga mengenal semacam dewa, yaitu malaikat-malaikat. Sama dengan agama Yahudi. Perbedaan keduanya hanya soal kenabian saja antara Yahudi dengan Nasrani. Tetapi kalau Islam, Tuhannya adalah Allah, yaitu Allah. Kalau Kristiani, Allah. Kalau Islam adalah Allah. Kalau Yahudi, Allah. Kemudian juga mengenal seperti dewa-dewa, yaitu malaikat. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israel, dan sebagainya. Itu adalah konsep-konsep agama. Tetapi bagaimana dengan konsepnya Kapitayan? Kapitayan tidak mengenal yang namanya banyak dewa. Tidak mengenal dewa. Kapitayan juga tidak mengenal malaikat. Kalau di agama-agama Islam, Kristiani, Yahudi mengenal yang namanya ada setan, ada malaikat. Tetapi di Kapitayan tidak mengenal adanya setan atau malaikat. Tetapi Kapitayan mengenal yang namanya setiap materi yang disebut dengan gotro lumrah itu memiliki yang disebut dengan gotro gatraning peteng. Gotro gatraning peteng ini dan gotro lumrah ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan posisi negatif. Demikian juga gotro gatraning peteng juga memiliki negatif dan positif. Di dalam Kapitayan yang positif itu adalah nengen, sedangkan yang negatif itu lungiwo. Kalau yang negatif itu keburukan, sedangkan yang nengen adalah kebaikan. Nah, di dalam Kapitayan disebut dengan baik, disebut dengan buruk, diidentikan dengan jahat dan baik. Apa yang dimaksudkan itu? Negatif ini adalah pengganggu. Sedangkan positif ini adalah membantu. Apa itu maksudnya? Setiap benda ini yang memiliki negatif dan positif, positif dan negatif, baik itu yang bersifat materi maupun yang bersifat non materi atau yang disebut dengan jiwa, maka ada jiwa negatif dan positif. Nah,
jiwa-jiwa yang negatif itu adalah jiwa-jiwa keburukan. Jiwa-jiwa positif adalah jiwa-jiwa kebaikan. Maksudnya kebaikan itu adalah yaitu bisa membantu seseorang di dalam proses manunggal antara dirinya dengan alam dan kepada Sang Hyang Toyo. Ini bisa membantu ke arah sana. Tetapi sebaliknya, energi-energi pengganggu yang bisa menutupi seseorang itu untuk bisa manunggal dan kemudian bisa menuju ke arah kemanunggalan, itulah yang disebut dengan pengganggu atau yang disebut dengan keburukan. Jadi di dalam Kapitayan tidak mengenal yang namanya malaikat dan setan. Tetapi di dalam Kapitayan mengenal yang namanya doyo, kepetengan apik, doyo, kepetengan yang jelek. Jelek dalam arti mengganggu supaya manusia itu tidak bisa menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Tetapi yang baik ini adalah membantu, bisa mempermudah seseorang itu manunggal dengan gustinya, yaitu Sang Hyang Toyo. Ini adalah konsep dari Kapitayan. Oleh sebab itu Kapitayan itu bukan agama. Kapitayan itu adalah laku. Keyakinan tentang laku untuk membentuk jati diri, kepribadian dalam rangka bersama-sama untuk membentuk kepribadian bangsa, yaitu bangsa Jawa. Disitulah perbedaannya. Mana yang benar? Jangan berbicara masalah benar. Karena agama itu adalah keyakinan. Sebuah keyakinan itu bersifat pribadi. Dan agama itu adalah aturan-aturan yang harus ditaati bagi pengikutnya. Tetapi Kapitayan itu bukan aturan, tetapi laku individu, laku perorangan untuk membentuk karakter diri, untuk membentuk kepribadian diri sendiri dalam rangka membentuk karakter suatu bangsa, yaitu bangsa Jawa. Tentu saja karena Kapitayan ini diajarkan turun-temurun. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan bahwa Kapitayan itu merupakan ajaran tingkah laku. Ajaran tingkah laku untuk membentuk kepribadian, untuk membentuk jati diri. Dan apabila masing-masing orang, masing-masing individu sudah terbentuk jati dirinya, maka akan terbentuklah sebuah society atau masyarakat yang berkarakter, masyarakat yang mempunyai jati diri. Itu sebabnya Kapitayan itu adalah ageman, ageman atau ugeman, atau pusaka, atau keris yang dimiliki secara pribadi. Karena ajaran laku itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk tata krama. Apa itu tata krama? Tata krama itu adalah tatanan bertindak, aturan laku. Tentu saja aturan laku yang baik,
Nah, orang-orang yang tidak memiliki tata krama itu memiliki dua sebutan, yaitu orang duwe tata krama utawa tata kramane kurang. Nah, ajaran tingkah laku yang diajarkan oleh nenek moyang kita kepada anak keturunannya, yaitu berupa ajaran yang disebut dengan andap asor. Apa andap asor itu? Andap itu bawah, asor itu juga bawah. Artinya mengajarkan kepada anak keturunannya, jadi orang itu jangan menjadi orang yang sombong. Andap asor artinya merendah, tapi bukan rendahan. Merendah, tidak mau berlagak sombong, berlagak sok tahu, berlagak pinter. Sama tiowai, itu adalah andap asor. Sopan santun, diajarkan tentang sopan santun. Apane sing sopan? Sing sopan iku tingkah lakune. Sing santun apane? Sing santun iku ucap ngendikane. Sopan itu adalah laku. Sedangkan santun itu adalah ucapan. Sopan santun ini adalah laku dan ucapan. Bagaimana caranya berbicara? Kalau dirinya itu muda, berbicara dengan yang tua. Kalau dirinya itu lebih tua, kemudian bagaimana bicaranya dengan anak yang lebih muda? Kalau dirinya sebagai jeragan, bagaimana dia berbicara dengan anak buahnya? Kalau dia anak buah, maka bagaimana berbicara dengan jeragannya? Itu ada tata caranya, ada tata krama. Itu diajarkan. Kemudian dengan ajaran-ajaran seperti itu, maka ada tenggang rasa. Tenggang rasa itu adalah menghormati antara satu dengan yang lain. Menghormati perbedaan. Menghormati kepada pemeluk agama yang lain. Menghormati kalau ada orang berbicara. Menghormati kalau ada orang beribadah. Itu semuanya adalah tenggang rasa. Tepo seliro. Tepo seliro, tenggang rasa. Nah, untuk mewujudkan sebuah society atau masyarakat yang rukun, maka para sesepuh mengajarkan tentang gotong royong. Rukun. Sebab orang Jawa itu punya sesanti. Rukun agawe santoso. Cerah agawe bubrah. Rukun akan membuat kekuatan, menciptakan kekuatan karena rukun. Tetapi kalau sendiri-sendiri cerah, menandakan bubrah, tidak punya daya kekuatan. Seperti sapu lidi, kalau bersatu jadi satu, maka sulit untuk dipatahkan. Tapi bagaimana kalau terpisah-pisah? Maka dengan mudah dipatahkan. Jadi ini adalah ajaran tingkah laku. Akhirnya
orang-orang tua kita mengajarkan mulat sariro. Mulat sariro itu adalah berkaca kepada dirinya sendiri. Dalam bahasa yang intelek, introspeksi. Mulat sariro, hangroso wani, melihat dirinya sendiri, mengaca dirinya sendiri, kemudian berani merasakan pada dirinya sendiri, jujur. Oh iya tah, aku ngene iki salah. Wong salah iku bener yo njaluk sepuro. Jujur. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang kurang toto kromo, utawa orang duwe toto kromo, itu pun sebutannya juga macam-macam. Kalau dia itu tidak menganut tatanan tingkah laku yang berkaitan dengan agama, dia dikatakan molang sara karena melanggar agama. Dilarang minum tapi masih minum, molang sara. Dilarang berjudi tapi dia berjudi, molang sara. Tetapi kalau mereka itu melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan rumah yang berbeda, tentang hak orang yang dikuasai, maka dia dikatakan nerak pager. Sudah tahu itu kalau istrinya orang, tetapi diambil, itu namanya nerak pager. Tetapi kalau ada orang-orang yang melanggar toto kromo, aturan-aturan negara, maka dia disebut ngelanggar angger-anggeri negoro. Nah, kalau melanggar angger-anggeri negoro, maka dia akan berhadapan dengan hukum negara. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kapitayan ini adalah ajaran tingkah laku. Bagaimana caranya menghargai kepada orang tua. Makanya jangan sampai salah paham bahwa kapitayan itu menyembah punden. Nanti dulu. Kapitayan itu diajarkan untuk menghargai, menghormati orang tua. Nah, orang tua itu ada yang disebut dengan orang tua yang melahirkan. Ada orang tua yang mengukir jiwa rogo yang disebut dengan ayah. Orang tua yang melahirkan namanya ibu. Dan ada orang tua sebagai guru, sebagai sesepuh. Itu semuanya harus dihormati dan harus dihargai. Cara menghargainya, ketika orang-orang itu masih hidup, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu, ketika masih hidup, sowan ono ing ngarsane sesepuh. Sowan ono ing ngarsane wong tua sungkem. Tetapi bagaimana kalau sudah meninggal? Dia punya kewajiban untuk datang ke punden. Punden itu adalah makamnya sesepuh. Nah, pundennya masing-masing orang adalah orang tuanya sendiri. Dia punya kewajiban untuk datang ke sana. Apakah disembah? Bukan. Sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Makanya ada sesanti. Junjung dhuwur, mendem jero. Junjung dhuwur, mendem jero. Di sini pengertiannya adalah orang tua kita, pemimpin kita, sesepuh kita, guru kita, itu manusia.
Apakah manusia tidak boleh salah? Setiap manusia pasti salah. Nah, kesalahan-kesalahan itu karena kita ini diajarkan untuk menghormati orang tua, maka kesalahan-kesalahan orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, pemimpin kita, maka harus dipendem sing jero, dikubur, jangan diungkit-ungkit. Tetapi kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya harus kita angkat, harus kita kenang. Itu yang namanya junjung dhuwur. Tidak mengungkit kesalahan, mendem jero. Karena apa? Karena Kapitayan itu percaya hukum karma. Hukum karma ini adalah merupakan hukum alam. Hukum sebab akibat. Biarlah mereka yang menghukum, dihukum oleh alam. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah sekelumit keterangan tentang prinsip-prinsip dari Kapitayan. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagunging dumadi.